Di situ bagus loh, soalnya saya lihat itu dari transaksi 01 sampai 09 sampai kegiatan bangun sendiri ada semuanya. Jadi tugas Anda kan saya hanya menyalin transaksinya dari yang di situ tadi kayak soalnya disalin gitu ya. Yang kedua, Anda membuat SPT-nya. SPT-nya sudah ada kok di YouTube-nya situ, hanya Anda input-input aja, memindahkan inputnya saja gitu ya. Nah, nanti berikutnya kalau sudah tahu begini, nanti kita praktek, kan tugas di kelompok ada yang sudah membuat e-faktur, nah nanti mendemokan, itu nggak masalah. Contohnya seperti ini, tapi soalnya nanti dari yang, saya kasih aja nggak apa-apa. Oke teman-teman, saya mulai dengan share screen. Gimana ini? Ini pada nggak mudik kan ya? Enggak, Pak. Kalau enggak kan ya? Iya, kalau dulu enak, tanggal-tanggal gini, "Pak, boleh nggak Pak dimajuin?" Gitu ya. Kenapa? Saya mau nyari tiket, sekarang enak sih tiketnya cukup, virtual aja ya. Materi materi udah buka malah hilang. Bentar, kok lama banget. Udah kelihatan ya? Udah? Sudah, Pak. Ya. Oke, saya sampaikan mengenai faktur pajak elektronik atau kita sebut apa? Faktur pajak elektronik kita sebut juga dengan apa? Faktur. E-faktur ya. E-faktur itu dulu mulainya dari tahun 2014. Hanya pertama itu 24 wajib pajak dulu percobaan jadi 200, kemudian sejawa. Kemudian baru 2000 berapa ya, itu se-Indonesia gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini. Setelah mempelajari pertemuan sebelumnya kita faktur pajak. Nah, ini sangat vital dalam administrasi PPN, kemampuan administrasi mengawasi peredaran faktur pajak secara agregat memberikan konfirmasi. Jadi kalau dengan e-faktur itu daripada manual, itu pengawasannya lebih mudah lawan transaksinya. Karena kalau bagi pajak keluaran misalnya PT Sinchan itu sebagai penerbit faktur pajak keluaran menyerahkan kepada PT Abadi itu, PKP lain kita tinggal ngecek PKP, Abadi sana dilaporkannya sama enggak, jangan-jangan di, eee, Sinchannya besar, di Abadinya kecil, atau misalnya dia sudah input menyerahkan ke Departemen Keuangan. Nah, kita cek bendaranya di inputnya sama enggak, seperti itu, lebih mudah dengan elektronik. Nah, namun, meskipun digital, di bidang PPN, semua adalah alat bantu saja, jadi tetap di alur kas dan sebagainya tetap kita teliti nanti. Nah, terus alat pendeteksi ini ya kalau teman-teman lihat, nah alat pendeteksi ini kita lihat dengan PKP dan konsumen, ini sama ya. Kebenaran menyerahkan PKP atau JKP. Kalau konsumen yang, tidak mempunyai non PKP agak sulit karena NPWP-nya 000. Tapi sekarang oh ya kemarin itu saya sebenarnya lupa ya, Anda nanti saya tambahin dengan materi Cika ya, Undang-Undang Cika. Anda sudah membaca Cipta Kerja? Ya. Nanti saya kasih slide-nya, jadi ternyata di Undang-Undang Cika itu banyak perubahan terkait dengan, transaksi, kemudian pasal yang faktur pajak ya, yang pembuat faktur pajak nanti Anda selipkan untuk yang video faktur pajak, ketentuan terbaru Undang-Undang Cika ya. Kelompok berapa ya yang ini? Nanti Anda membuat itu untuk Undang-Undang Cikanya ditambahin itu.
Nah, ini juga bayar harga PPN ini sama lah. Ini yang saya sampaikan tadi. Nah, apakah namanya kita ekualisasi, kalau ya sama, berarti sudah klop lah, bahasanya seperti itu. SPT massa PPN bagi PKP lawan transaksi, sama dengan SPT output atau PK bagi yang melakukan penyerahan. Nah, faktur pajak ini sebenarnya sudah secara elektronik ya, ini sudah dari tahun 2013-an ini ya. Nanti Anda baca sendiri, di sini di OECD beberapa negara telah menggunakan e-invoice ya, yaitu Argentina, Yunani, Kenya, Meksiko, Cina, Singapura, Slovakia, semua setelah pakai invoice pendapatannya mereka meningkat 15%. Rata-rata mulai tahun 2000, yang pertama kali 2007 itu, eee, Argentina ya, 2011. Nah, Singapura itu juga pakai Microsoft System dan telah, Slovakia sudah. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini latar belakangnya adanya dulu banyak faktor pajak fiktif ya, penyalahgunaan pengusaha kena faktor pajak, beban administrasi banyak. Jadi kalau zaman dulu saya masuk tahun pajak 92, faktur pajak itu, masih belum detail gitu ya, faktor pajaknya itu hanya menggunakan kan Undang-Undang PPN tahun 94 ya, Undang-Undang PPN 94. Itu kita lihat ya, masih manual banget gitu. Jadi cross check itu kita konfirmasi, ngirim surat ke KPP lawan transaksi gitu, jawabannya lama, kalau nggak dijawab kita koreksi gitu. Sekarang udah mudah. Nah, banyak juga yang di lawan transaksi sana karena tidak terdokumentasi, hanya manual. Mereka lewat orang dalam, wah gitu masukin, apa namanya, faktur pajaknya manual, itu banyak banget fiktif. Penyalahgunaan faktur pajak, non PKP menentukan faktur pajak. Karena dia non PKP bisa, tidak terlambat terbit, faktur pajak fiktif, faktur pajak ganda, banyak sekali. Kemudian juga kita inputnya lama, PKP aktif 500.000, PKP per tahun 200 juta, SPT per tahun 2 juta. Pelaporan pakai manual. Nah, ini kalau kita lihat ini akan membebani karyawan. Kita tuh ada tugas nginput begitu, ini nggak bagus lah. Nah, ini saya sampaikan tadi, dulunya itu 2014 24 wajib pajak, kemudian 2015 Pulau Jawa, 2016 seluruhnya yang saya sampaikan tadi. Ya, mulai Juli 2016 seluruh PKP wajib menggunakan e-faktur. Ini sejarahnya ya. Dari penggunaan e-faktur diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat karena faktur elektronik memperkecil kemungkinan adanya faktur pajak fiktif. Itu aja. Pendapatan PPN dan PPNPM meningkat. Nah, ini ya. Tujuannya apa nih? Pendapatan PPN 2018 ditargetkan mencapai 541 miliar. Nah, ini kita lihat meningkat dengan positif dengan kebijakan adanya e-service, e-rek, e-billing, e-filing, e-bupot dan sebagainya. Nah, manfaat bagi pengusaha kena pajak memproteksi penghindaran penyalahgunaan, adanya approval DJP, validasi faktur pajak diketahui. Jadi nomor serinya pun kita berikan ya. Kenyamanan juga ada tanda tangan elektronik. Kalau dulu tanda tangan bahasa, sekarang elektronik. Itu adalah menggunakan sertel, sertifikat elektronik. Tidak perlu print out. Jadi kalau kita input faktur pajak, udah otomatis outputnya adalah ISPT. Nah, begitu ya, atau dalam bentuk PDF-nya nanti. Satu kesatuan dengan pelaporan SPT. Tujuannya seperti itu. Bagi DJP, pengawasan lebih efisien, ada validasi atau ekualisasi PKPM tadi, datanya lebih lengkap. AR mau menghimbau aja tinggal membuka aja di Apro Web, sudah masuk. Layanan efektif, pemeriksaan, pelaporan, nomor seri bisa kita kontrol lebih mudah. Nah, maksimal pengawasan. Udah. Nah, seperti kita ketahui bahwa
ya, perjalanan dasar hukum pembuatan faktur itu diatur di pasal 3 pasal 8. Tata cara pembuatan faktur pajak diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. PMK tahun 2021 tata cara pembuatan faktur pajak elektronik lebih lanjut dengan Perdirjen. Dikeluarkanlah Perdirjen per 16 2016. Saat pembuatan faktur pajak elektronik, pelaporan faktur pajak approval. Kemudian diperbarui per 17 2014 dengan pemberian nomor seri faktur pajak dapat melalui petugas khusus DKPP mengajukan ke seksi pelayanan. Ini tahapannya sudah jelas sejak tahun 2014. Nah, apakah semua wajib e-faktur, Pak Taufik gitu ya? Tidak semuanya. Dikecualikan dari kewajiban e-faktur adalah PKP dengan pedagang eceran. Nah, kemudian toko retail kepala orang pribadi kepada orang pribadi ini e-faktur nomor 6 itu loh. 06 ya, turis asing. Untuk turis asing itu kan faktur pajak khusus ya. Ini tidak membuat e-faktur karena dia keluarnya faktur pajak khusus ya 06 untuk turis asing itu ya. Itu yang saya maksudkan seperti ini juga dikecualikan. Berbeda dokumen tertentu yang disamakan apa aja kemarin materi kita sebelumnya? Dokumen tertentu? PIB, Pak. PIB, PEB, PP, kemudian apa? SP, PJKP. Bagian Telkom. Apa lagi? Bon, kontan. Apa lagi? Yang kemarin Pertamina atau siapa? Bulog atau siapa lagi? Ayo. Oh, lupa ya. Ya masih ingat dong. Yuk sebutin yang lengkap. Malah lupa. Yuk ulangin dulu PIB. PIB. Penyerahan Bulog. Terus apa lagi Mas Putu? Pertamina. Apa? Penyerahan dari Pertamina itu. Enggak jelas suaranya. Ayo. Kok pada lupa? SSP. Ya, SSP. Nah, itulah yang paling gampang banget SSP. Kemarin apalagi setelah SSP? Apa, Mbak? Tiket penerbangan. Yang 14 kemarin apa lagi? Dari penerbangan. Terus? PPB. PEB. Ya, terus apa lagi? SPPB, Ya, terus? Tagihan jasa Telkom. Apa? Tagihan atas jasa Telkom. Ya, Telkom. PDAM. Ya, Telkom masuk PLN. Terus apa lagi? Yang air juga, Pak. PDAM. Nah, itu juga masuk ya. Itu termasuk yang disampaikan. Oke. Nah, ini Undang-Undang PPN tahun 12 tata cara pembuatan faktur pajak. Nah, faktur pajak bentuk e-faktur adalah faktur pajak dibuat secara elektronik dengan Perdirjen. Ini per 16 tahun 2014 sudah. Nah, dikecualikan dari pembuatan faktur pajak penyerahan PKP yang dilakukan oleh pedagang eceran di per 16 ini. Toko retail kepada turis asing. Kemudian yang bukti berupa dokumen yang dipersamakan pasal 13 ayat 6 tadi. Nah, kemudian dalam pembuatan faktur keterangan minimal adalah pasal 345 apa? 13 ayat 5 itu faktur ketentuan formalnya apa saja yang minimal mencantumkan? Yang pertama apa? Ada mencantumkan nama pembeli, nama penjual. Kemudian apa lagi? Barang kena pajaknya. Kemudian jaga pajaknya, nomor seri faktur pajak. Kemudian apa lagi? Tanggal penyerahan. Kemudian nama barangnya, jumlah PPN-nya. PPN terutang dan PPN BM terutang. Kemudian nama yang menandatangani. Itu wajib semua harus hafal itu pasal 3 pasal 5 ketentuan formal. Dalam perkembangannya dia menambahkan klausul pembeli BKP atau penerima JKP orang pribadi tidak menggunakan BM maka baris wajib ditentukan sebagai berikut. Nah, ini bisa menggunakan 0000 dan wajib mencantumkan NIK nomor induk
Ya, ini NIK ini sekarang bisa diakuin kalau udah ada NIK-nya dapat dikreditkan di Undang-Undang JIKA. Nah, ini contohnya PKP mengajukan kontrak kesepakatan penyerahan dan melakukan pencatatan baik manual maupun sistem. Kemudian DJP nomor 2-nya PKP masukkan data faktur pajak secara manual dengan ini awalnya ya. Kemudian PKP melaporkan faktur pajak DJP melalui e-faktur dan atau online. Bisa diimpor maupun input manual. Kemudian mengenai input secara e-faktur maksud saya. Nomor 4, DJP memberikan approval. Kemudian nomor 5-nya bentuknya CSV outputnya. Ya, jadi Anda nggak bisa kalau di-download gitu, ini CSV BKP membuat SPTPN dalam aplikasi e-faktur. Kemudian nomor 6, PKP melaporkan SPTPN langsung KPP atau melalui e-filing. Ini pada proses KPP membuat tanda terima waktu pajak PPN. Melakukan pengolahan data dan seterusnya, ini bentuk outputnya seperti itu. Nah teman-teman nanti hari ini contohnya, nah ini PKP penjual dengan ini permohonan nomor seri ya. Nomor seri itu nanti misalnya diberikan nomor 900.000 transaksi sampai dengan 100. Pembelian nomor seri itu 3 bulan ya biasanya. Kalau yang WP baru itu kira-kira 3 bulan transaksi sebelumnya. Jadi kalau sebulan 3 bulan itu rata-rata 150. Nah, itu diberikan 150 nomor. Nggak kepake dibalikin. Ya. Ini nomor seri faktur pajaknya. Di-upload. Nah, inilah kepada faktur pajak kepada PKP pembeli, alurnya seperti ini. Nah, dilapornya SPT, kemudian kalau sudah dilaporkan SPT. Nah, teman-teman, sekarang nanti saya ada tanyain mengenai e-faktur. Nanti ini saya share video ya. Ini saya sebentar ya, saya stop dulu. Nanti saya berikan contoh. Nah, tugas Anda itu cukup mudah kok. Ini saya share dulu video yang saya ini keren apa namanya e-fakturnya. Ini ada di sini ada soalnya kalau di yang saya mau share nanti. Nah, tugas Anda nanti cuma membuat ini. Mana tadi ikrum. Udah ya ini ya? Tampak ya? Sudah, Pak. Ya. Ini saya full screen dulu. Nah, ini soalnya gampang ini ya. Dia membuat soal ini ada jumlah transaksinya, per transaksinya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai praktik e-faktur PPN. Tugas e-faktur ya. Nah, di sini sudah ada data wajib pajak, ada NPWP, kemudian nama wajib pajak yaitu PT Sincan, alamat hingga penandatangan SPT. Nah, di bawahnya sudah ada referensi nomor faktur yang akan kita gunakan. Ini ada nomor faktur awal, kemudian di sebelahnya ada nomor faktur akhir. Ini di bawahnya juga sudah ada kasus PPN untuk yang dimiliki oleh PT Sincan selama bulan Januari 2020 atau biasa kita. Nah, teman-teman, tolong dibaca dulu ya. Kayak yang tanggal 5 Januari 2020. Tolong dibaca Kaista. Coba soal yang pertama itu coba. Tanggal 5 Januari 2020, diekspor laptop kepada Yakiniku Ltd tanpa
tanpa memakai LC dengan nilai ekspor sebesar 1 miliar. Nomor PEB 373403, tanggal PEB 5 Januari 2020. Nah, ini masuk ke mana? Form apa? Form mana? A1 ya, dokumen tertentu menggunakan PEB seperti itu. Nanti ini nanti ada nih cara inputnya seperti itu ya. Oke, yang kedua tolong dibaca Lisa Fitri. Diserahkan 100 unit laptop tipe A, harga satuannya 5.500.000 dengan harga jual 550.000 termasuk PPN kepada Bendahara Kementerian Kesehatan di Jalan Perdamaian 45 Jakarta NPWP. Sekian gitu aja. Faktur pajak dibuat pada tanggal 9 Januari 2020 pada saat penagihan. Nah, ini soalnya detail banget ya, kapan dibuat. Nomor serinya berapa, Mbak? 020 Ya, 001. Kenapa 020? Karena penyerahan kepada Bendahara Kementerian. Nah, jadi soalnya ini enak karena dia ada nomor seri faktur pajaknya karena bendahara 02 kapan dibuat tanggalnya seperti itu. Jadi itu sangat jelas sekali ini saya mendapat video tentang e-faktur ini detail sekali dan Anda nanti gampang. Anda cuma membuat apa? Menyalin soalnya kemudian dibuat dalam transaksi masuk ke membuat SPT-nya. Nanti Anda di SPT-nya kan SPT-nya sudah ada nih dalam bentuk e-faktur ya. Kemudian outputnya sampai SPT nanti membuat PDF-nya aja, ya membuat PDF sama soalnya, ya soalnya kalau saya ngomong ya, soalnya kalau Anda di kelompok salah satu udah membuat, yang penting membuat soal ditulis, dipelajari nih gitu ya. Karena kan kalau saya dengar saya lupa, saya lihat, saya ingat, saya kerjakan, saya mengerti. Anda sambil nginput aja nggak apa-apa, tes ulang. Ini sebagai catatan, oh ini inputnya kemana. Jadi nanti tugas Anda menyalin soalnya, kemudian dalam bentuk output SPT PDF. Ya, itu kenapa sih masuk ke sini, kenapa faktur pajaknya tanggal ini semua ada di sini. Gitu. Oke, coba transaksi yang ketiga. Tolong dibaca Mas Putu. Diterima pembayaran penuh dari PT Sukamaju di Jalan Terbaik 13 Sleman. NPWP sekian. Atas penyerahan laptop yang terdiri dari tipe B sebanyak 30 unit dan tipe C sebanyak 24 unit dengan total harga jual sebesar 543. Faktur dibuat pada tanggal 12 Januari 2020. Kode faktur 010 sekian. Ya itu tadi apa Mas? Pakai biasa ya? 01. Ya. Ini banyak soalnya ya, jadi transaksi perolehan, transaksi ini batal, inputnya kemana, semua nanti akan mudah. Jadi teman-teman silakan nonton aja untuk hari ini, Anda akan mudah untuk ngisi ini cara inputnya sampai dengan nanti outputnya ya. Ini membuat faktur pajak keluaran, ditonton bener ya. Nah, nanti juga ada ini apa namanya sampai keluar dengan SPT-nya. Ini cara menginput detail. Ini cukup bagus sekali belajar. Anda udah ini aja pasti bisa. Oh, kenapa masuknya di sini sampai outputnya dalam bentuk SPT itu sudah ada. Nah, ini bentuknya dalam bentuk SPT. Nah, nanti tugas Anda adalah membuat SPT seperti ini dalam bentuk PDF aja, ya. Gampang ya. Nyalin aja kok, ya. Tapi jangan langsung dulu. Anda harus lihat transaksi belajar mandiri itu enak seperti ini, keren. Soalnya sudah sampai membuat termasuk penyerahan kepada KMS juga ada. Gitu. Ya, jadi teman-teman ini linknya saya copy, nanti saya kirimkan ke grup ya, saya kirimkan di chat ini juga bisa ya. Ini saya copy ini ya linknya ini. Bentar. Ini linknya saya kopasin aja.
Juga saya forwardin ke grup nanti. Ini udah tuh. Link YouTube-nya udah saya di kopas, juga saya kirim ke WA grup 46. 46 ya. Lab 46. Lab PPN 46. Oke ya, saya sudah praktek faktor. Anda cukup membuat itu aja. SPT-nya sudah sampai hanya nyalin aja soalnya, kemudian dan bentuk PDF ya. Tolong dikerja. Ini kalau Anda mau ke belajar kelompok atau apa silahkan. Yang penting output ininya sendiri-sendiri aja tugas pengumpulannya. Ya. Oh nanti kamu nyalin soal perolehan, kamu nyalin ini silahkan digabung. Ini boleh, tapi Anda harus belajar. Tapi kalau membuat sendiri lebih bagus lah. Ya kan, oh soal transaksi ini masuk outputnya ke sini akan Anda lebih mudah untuk mempelajarin. Ini sebenarnya untuk penyerahan ini itu sudah ada yang pernah saya gunakan dulu ya. Ini SPT saya cari itu pengisian SPT pengisian. Dulu kita awal-awal pernah saya perkenalkan ya pengisian SPT. Nanti ini hampir sama yang pernah saya sampaikan dulu. Ini saya share dulu. Kita sampai 50 menit ya, 10 menit lagi ya. Bentar. Pengisian SPT. Oke. Nah, ini teman-teman, ini hampir sama dengan yang ini saya sampaikan ini kan juga ada ya. Nih, penjualan jumlah baju masuk ke berapa nih kemarin? Nah, ini kan ini sama. Nah, ini kemarin masuk ke A2, A3, A4, A2 ya. Ini sama nih. Ini sama yang saya sudah buatkan. Nah, ini sama. Ini langsung pembelian jumlah diimpor jumlah barang suta ke B1, B2, B3. Nah, selama bulan Maret perusahaan membangun sebuah gudang. Sama hampir sama yang di soal yang tadi. Karena Sinchan Mate Matahari itu saya tahu soalnya yang membuat teman Pak Anang ya, sama dengan yang di sini hampir sama soal-soal kita sama tadi. Nah, ini sama nih cara inputnya. Masuk ke sini, ini kebetulan hanya garment aja. Nah, nanti Anda membuatnya dari A1, tadi kan diekspor laptop gitu ya, masuknya ke sini dulu. Diekspor jumlah baju ke Hongki. Nah, ini PIB ya, yang soal 1 tadi seperti ini cara inputnya. Kemudian diekspor jumlah tolong, nah sekarang kita sama-sama aja deh. Dibaca ya. Tadi udah sampai mana tadi? Alista, Nur Anggreni udah, Nur Anggreni. Nur Anggreni. Yuk, tolong dibaca Nur Anggreni. Kok nggak ada suaranya ya? Oke, Nur, nggak muncul. Oke, nomor absen deh. Nomor 1 ya. Nomor 1 absen 1 dulu. Yuk, baca. Diekspor sejumlah celana ke Singki PTA Ltd berkedudukan di Singapura dengan nilai ekspor 300 juta sesuai PEB nomor PB 0016. Nah, ini masuknya di A1 ya. Iya, Pak. Oke, terus nomor absen 2. Ini tadi Singki ya, udah ya. Sekarang nomor absen 2. Nah, ini di total ya, PIB muncul di form A1 semuanya seperti itu. Oke, nomor absen 2 sekarang. Nomor absen 2 siapa ya? Pak. Ya, silakan. Penjualan sejumlah baju ke PT Abadi PWP sekian dengan harga jual 100 juta diterbitkan faktur pajak nomor sekian. Nah, ini masuknya kode faktur pajak berapa Mas tadi? Kode faktur pajaknya 010219.
Ya 01 gitu aja ya. Karena faktor pertama jadi ini adalah 01 0 gitu ya. Nah ini 01 0 ini loh. Nah ini begitu ya. Oke, terus sekarang transaksi berikutnya. Nah ini masuknya begini. Yuk nomor absen 3. Penjualan sejumlah kaos ke PT Benua NPWP sekian-sekian dengan harga jual 200 juta diberikan faktur pajak nomor 01. Nomor faktur pajak 01. Oke, karena kepada PT yang lain ya. Oke, lanjut. Terus nomor absen, nah ini 01 ya. Lanjut. Terus nomor 4. Penjualan sejumlah celana PT Cahaya dengan NPWP dengan harga jual 50 juta, nomor faktur pajak. Suaranya kecil. Masuk kemana, Mbak? Nomor faktur pajak. A2 ya. A2 ini kode fakturnya 01. Pas lah langsung lagi PT Cahaya. Sama nanti Anda input seperti ini aja ya. Membuat SPT seperti ini aja. Tapi dari YouTube tadi ya, membuat soal kemudian dimasuk SPT seperti ini. Yuk lanjut. Nomor absen berapa tadi? Diserahkan tagihan atas penjualan sejumlah baju dinas ke Bendahara Mabes Polri dengan NPWP sekian dan dengan harga jual sebesar 20 juta diterbitkan faktur pajak nomor 02, Pak. Udah 02 ya. Ini nomor 564 ini urut ya. Nomor serinya ini teman-teman tolong perhatikan ya. Ini urut nih nomor faktur pajaknya ini urut nomor 561, 562, 563, 564. Ya kan ya. Kemudian ini kode nomor serinya 02. Jadi teman-teman nanti soal nilainya itu ini ya 1, ini ya nomor urutnya 2 gitu ya. Ini kemudian tanggal transaksinya ini penting sekali. Kemudian PPN. Jadi nilainya saya 1, 2, 3 begitu 3. Kalau Anda nomor serinya enggak urut ya nanti salah juga gitu. Ya, jadi nomor seri, tanggal transaksi sama PPN-nya nilai saya. Oke, lanjut. Nomor 6 aja 6. Nah, ini ya di input kayak gini udah muncul gitu aja. Yuk, terus lanjut nomor 6. Penjualan sejumlah baju seragam ke PT Permina, sebuah BUMN pemerintah, NPWP 02 sekian dengan harga jual 30 juta, diterbitkan faktur pajak nomor 3, Pak. Nah, ini karena Pertamina 0 berapa tadi, Mbak? 03. Ya, 03. Oke. Pertamina langsung 03 tuh, cret. Nah, tanggal transaksinya seperti ini. Ya, nanti Anda membuat seperti ini aja. Terus lanjut nomor absen 7. Tes, apakah sudah terdengar? Kok suaranya kecil ya? Sudah terdengar, Pak? Coba yang powernya kencang, deketin. Sudah terdengar. Nah, ya udah, yuk, Bran. Iya. PT Indogarmen menggunakan produk sendiri sejumlah baju untuk dibagikan kepada karyawan sebagai bingkisan tahun baru dengan harga pokok 40 juta, diterbitkan faktur pajak nomor 04. Ya, 04 karena pemakaian sendiri dan kemudian cuma itu sama 04 ya. Harga pokok aja ya. Nah, seperti itu. Mbak Elsa kok wajahnya nggak kelihatan ya? Saya juga bingung, Pak. Nggak usah pakai background kalau nggak dapat gelap hitam banget. Lanjut. Nggak pakai. Yuk, nomor 7. Absen berapa? 8 atau 7 tadi? Setelah Mbak Elsa. Penjualan sejumlah kain ke PT Dewa Ruti NPWP sekian yang berkedudukan di kawasan Berikat sebagai bahan baku dengan harga jual 70 juta. Diterbitkan faktur pajak nomor 07. Nah, 07 fasilitas apa, Mas? Tidak dipungut. Nah, oke, makasih Mas Farhad. Tidak dipungut. Nah, gampang nih langsung. Oh, mudah toh belajarnya tuh. Nah, tapi nanti teman-teman itu justru harusnya dari sini masuk ke e-faktur, tapi nggak apa-apa ini kita nanti yang mendemokan nanti yang membuat yang membuat video e-faktur nanti.
Oke. Lanjutnya. Penjualan sejumlah baju ke Kedutaan Besar Jerman dengan harga jual 80 juta diterbitkan faktor pajak nomor 08. Karena di apa faktor fasilitas apa nih? Fasilitasnya apa, Mas? Lah, kenapa 08? Mas Hafiz? Karena apa? Karena fasilitas dibebaskan. Kok menghilang Mas Hafiznya. Ya. Karena penyerahan ke kedutaan itu dapat fasilitas dibebaskan. Gitu. 08. Penyerahan ke dibebaskan itu contohnya lagi menyerahkan barang-barang tertentu. Itu juga 08. Selain ke kedutaan, ke ILO, Badan Brand Internasional. Kemudian, tapi soalnya biasanya kedutaan kalau di soal itu. Nah, nanti yang Anda temuin juga seperti itu. Lanjut. Nomor 10. Dijual sebuah mobil truk yang selama ini untuk distribusi kepada PT Prima NPWP sekian dengan harga jual 150 juta diterbitkan faktur pajak nomor 090-219-00-569. Ya, oke. Ini kenapa 09 penyerahan apa? 16D. 16D ya. Penjualan aktiva yang semula tidak diperjualbelikan. Kalau yang dijual sedan tidak masuk penyerahan ya, nggak usah diinput. Begitu. Yang ingat ya, jangan salah 09. Mas Indra. Oke, lanjut ya. Nah, ini di inputnya seperti ini. Anda nanti input aja kok, gampang itu. Ditulis sendiri. Lebih enak di PDF-in. Nah, kemudian lanjut nomor 11. Dikembalikan sejumlah baju oleh PT Abadi NPWP sekian dengan harga jual 20 juta karena cacat produksi sesuai nota retur nomor red 00034 atas penyerahan dengan faktur pajak nomor 01. Ya, oke. Ini karena retur, maka inputnya seperti ini. Yang nomor abadi kan nomor transaksi nomor 1 itu. Retur nomor 34. Nah, tanggal nomor serinya 561 ya. 561 ini nomor 1 nih, 561 ya. Itu jadi kalau retur atau batal ini sini hanya tulisannya tanggal nomor returnya aja, enggak bikin nomor seri faktur karena retur. Tapi mana yang di retur nomor transaksi sekian keterangan. Kalau retur angkanya minus. Tolong perhatikan, kalau retur angkanya minus ya. Minus seperti itu. Oke. Nah, harus dijumlah ini nanti dipindahkan ke AB. Yuk, terus selanjutnya yang nomor perolehan untuk perolehan. Ya. Perolehan tolong dilanjutin. Nah, tuh. Nomor absen berapa tadi? Saya Pak, 12 sekarang. Yuk. Impor sejumlah kain dari Cahaya LTD India sesuai PIB nomor PIB 0034 dengan nilai impor 50 juta. Ya, ini dokumen tertentu yang dipersamakan ya. Masuknya B berapa, Mas? B1. B1, Pak. Ya, karena impor. Kalau penyerahan masuk ke mana, Mas Jarim ya? B2, Pak. Di penyerahan A2. Kalau perolehan B2, Pak. B2 dapat dikreditkan ya. Udah lihat seperti ini. Oke, selanjutnya nomor 13. Diimpor sejumlah benang sutra dari Li LTD China sesuai PIB nomor sekian dengan nilai impor 60 juta. Nah, ini sama. Mudah ya. Masukin aja di sini. Semua impor masuknya B1. Penggunaan merek pun juga B1. Lanjut, nomor 14. Diterima tagihan 50 juta atas pemakaian merek dagang dari Osela LTD di Inggris. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean telah disetor sesuai SSP tanggal 15 April 2019. Ya, sama ya. Ini di PMK 40 ya, pemanfaatan BKPTB.
Maka itu juga ini pemberitahuan impor PEB pemberitahuan impor BKPTB. Nah, ini Anda lihat seperti ini. Nah, menggunakan SSP nyetornya, ya, dokumen yang dipersamakan. Enak toh membaca dari saya seperti itu aja. Udah merek Osela. Nah, terus sejumlah ini dipindahkan ke AB. Kalau udah nanti pindah ke AB. Lanjut. Nomor berapa sekarang? Nomor 15. Iya, Pak. Pembelian sejumlah kain dari PT Kaindo NPWP sekian dengan harga jual 10 juta diterima faktur pajak nomor 010 sekian. Nah, oke. Kalau untuk perolehan faktur pajaknya kalau diterima Anda nggak usah mikir nomor seri faktur pajak karena sudah diberikan, ya. Jadi udah dimunculkan aja seperti itu. Yuk lanjut nomor 16. Pembelian sejumlah benang dari PT Indo Benang NPWP sekian dengan harga jual 30 juta. Diterima faktur pajak dengan nomor 010 sekian. Nah, seperti ini ya. Jadi karena ini pabrik garment belinya pasti kain, kemudian Indo Benang, ini sebagainya gitu ya. Benang, kain dan sebagainya. Enggak mungkin beli tepung ya. Kalau beli tepung dapat dikreditan enggak? Enggak dapat. Kalau lem masih mungkin ya, lem karena untuk ini masih dapat gitu ya. Pewarna itu dapat dikreditan enggak? Dapat ya, karena berhubungan produksi. Kalau pewarnanya pewarna, tapi ada yang makanan pewarna kain loh pernah dipakai ya. Saus itu pewarna kain gitu. Wah, itu termasuk ngaco itu ya. Lanjut nomor berapa tadi? 17 sekarang. Pembelian mobil truk untuk distribusi dari PT Mobilindo dengan NPWP sekian, harga jual 200 juta, diterima faktur pajak nomor 010 sekian. Ya, ini dapat dikreditkan ya, karena truk ya. Nah, kalau belinya nanti sedan masuknya di B berapa, Mas Siva? B3. Ya, B3 kalau belinya sedan. Oke, lanjut. Nah, ini terus dipindahkan ke AB gitu aja, udah gampang nih. Lanjut, nomor absen 18. Nah, Iya, nih. Pak. Nomor absen 18. Pembelian mobil sedan untuk direktur dari PT Astra Indo NPWP 01 NPWP sekian, harga jual Rp 400 juta diterima faktur pajak nomor 010 sekian. Ya, kenapa tidak dapat dikreditkan? Karena mobil sedan. Ya, sedan station wagon itu juga nggak dapat dikreditkan. Iya, Pak. Nah, terus ini lanjut lagi. Nomor 19. Dibayar biaya perbaikan mobil station wagon untuk komisaris perusahaan dari Servis Indo NPWP sekian dengan penggantian 1 juta diterima faktur pajak nomor 01 sekian. Ya, sekian. Kenapa masuk B3, Mbak Bila? Karena Ya, karena perbaikan mobil station wagon sedan itu tidak termasuk. Begitu, ini ada soalnya kok. Nggak usah dipikir, Mbak. Nggak usah abot-abot mikir. Gitu ya. Ya, karena station wagon. Nah, masukin. Selanjutnya, nomor ini tadi. Nah, tadi ini ya. Ini menggunakan produk sendiri tadi selain di kode 04, Anda masukin ke B3. Ini nggak usah Anda jawab. Ini karena apa? Kan penyerahannya kepada PT oleh Indogarment. Tapi yang terima kan Indogarment sendiri. Nah, ini termasuk B3. Nah, tapi kalau Indogarment memberikan sejumlah baju kepada yayasan itu nggak masuk B3 karena PK-nya pembelinya atau penerimanya adalah yayasan. Itu pemberian cuma-cuma. Jadi nggak masuk di B3, tapi karena pemakai sendiri kan masuk ke catatan sendiri kan. Dipakai untuk karyawan sendiri. Ini maksudnya selain di di A2 juga masuk di B3. Sekali lagi catat ya, tolong digarisbawahin di stabilo. Kalau penyerahan di pemakaian sendiri selain masuk A2 juga masuk B3. Karena yang menyerahkan sama yang nerima sama. Nah, kalau nerima kan berarti masuk perolehan tapi nggak dapat dikreditkan. Nah, catatan aja ini untuk ekualisasi. Untuk
validasi aja. Keluarnya mana nih? Saya serahkan. Kalau kita serahkan kepada PT yang lain atau PT Garmen memberikan ke toko Matahari, kemudian cuma-cuma itu masuknya sebagai sponsor itu masuk di A2, kosongnya 04, tapi B3-nya enggak masuk. Karena bisa dicari cross check-nya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini masuknya seperti ini di input yang dari B1, B2. Nah, kemudian juga nomor transaksi sekarang nomor yang belum baca nomor 20, absen 20. Penjualan melalui outlet eceran kepada pembeli yang tidak jelas identitasnya sesuai invoice yang diterbitkan selama bulan Maret 2013. Total 2019 harga ini belum saya ganti ya. Harusnya 2019 semua. Terus total harga jual 80 juta rupiah. Ya, ini berarti masuknya di sini penyerahan yang digunggung ya. Sebagai pedagang eceran masuknya di AB. Seperti ini ya. Masuknya di sini. Kenapa? Ini karena masuk ke sana. Nah, terus total yang kode 02, 50, 70 ini pindahan ini anak yang kode faktur pajak 02, tolong saya garis ya. Ini yang masuk di atas ini adalah kode faktur 01, 04, 06. Ini tolong dijawabin. Kalau Anda ngisi nomor sari faktur pajaknya salah pasti akan kacau. Ini yang dipungut berarti 02, 03. Ini hanya 07. Tolong ini hanya 08. Kalau dipilah-pilah dari A2 tadi. Ya, kalau Anda salah mengisi nomor sari faktur pajak pasti akan kacau ke bawahnya. Nah, kemudian ini jumlah. Nah, ada transaksi lagi, ada kompensasi. Tolong dibaca nomor absen 21. Berdasarkan data SPT PPN masa Februari 2019 menunjukkan lebih bayar 10 juta yang diminta untuk dikompensasikan di bulan berikutnya. Nah, karena bulan Februari 2019 maka di sini dikompensasi 10 juta. Ini masuknya di sini. Ya. Anda masukkan kompensasi di sini. Oke, terus lanjut. Sebentar. Ini saya stop dulu. Lanjut. Nah, ini dipindahin ke induk. Nah, ini kalau udah induk ini nanti input aja. Udah. Ini total input. Nah, ini yang sangat penting ini. Kenapa saya sampaikan tadi, ini yang muncul di sini pajak yang dipungut sendiri yang 01, 04 itu yang menjadi kurang bayar lebih bayar. Yang sudah dipungut diabaikan. Ya, yang dibebaskan diabaikan. Yang muncul di sini adalah 60 ini adalah hanya yang di sini loh, dari asalnya ini loh. Loh, yang dipungut sendiri. Yang dipungut, tidak dipungut ini dilupakan. Ini untuk sehingga kurang bayar tuh hanya ini dikurangin dari B2. Udah 10. Kalau Anda kacau faktur pajaknya ya pasti akan lebih bayar, kurang bayarnya akan kacau. Nah, ini di store tanggal sekian. Oke. Paling lambat akhir bulan berikutnya. Terus lanjut. Ini KMS. Tolong KMS. Nomor absen berapa? 22. Yuk. Nur Fikri. Soalnya nggak nampak, nggak kelihatan, Pak. Suaranya nggak keluar ya. Oke. Soalnya nggak kelihatan, Pak. Ya, ya. Oh, yuk, baca. Selama bulan Maret 2019, perusahaan membangun sebuah gudang seluas 200 meter kuadrat. Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan sendiri tersebut sebesar 500 juta. Nah, ini 500 juta kali berapa DPP-nya? 20, Pak. KMS itu berapa DPP-nya? Mbak Nur Fikri? DPP-nya 20%, Pak. Ya, 20%. Jadi Anda jangan ngisi langsung Anda ngisi 10 juta langsung salah. Jadi Anda di sini yang sering nggak itu DPP-nya ini ada nilai sendiri nih DPP-nya. Itu ada 20%. Kemudian PPN terutangnya adalah 10. Kalau Anda langsung ngisi ininya di sini 500, nggak dapat nilai. Ya, karena ini DPP. Ya, ada berapa sering teman kan DPP-nya ada 500. Ini salah, ya. Jangan 500, tapi adalah 20% ini, 20%. Gitu loh ya. Ini Anda harus munculnya di sini. Tolong ya, jangan sampai salah ya. Nilainya ini 3 loh, 1, 2, tanggal setornya ini adalah sebelum tanggal 15 bulan berikutnya, ini tanggal 10. Kalau Anda isi tanggal 30, nggak dapat
poin juga. Itu paham ya? Karena itu di KMS harus di-store paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Begitu. Ya. Oke, ini cara ngisi SPT-nya sudah selesai gitu. Nah, nanti teman-teman ini kalau ada gagal produksi atau KMS dan sebagainya. Oke, saya mungkin itu yang saya sampaikan hari ini. Teman-teman sekarang tugasnya hanya nonton. Nanti hanya mindahin kok dari YouTube ya. Per transaksi ya. Mindahin cuman buat soalnya itu bagus banget lah. Bagus ada tanggalnya. Kemudian membuat SPT-nya dalam bentuk PDF aja. Oke? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan saya cukupkan sekian loh ya. Anda senang loh pasti kalau saya cukupkan sekian. Ya, ini sudah over dikit ya. Oke. Akhirnya kalau tidak kalau siang tidak ada cahaya bulan, yang ada cahaya matahari. Hari Senin ini saya cukupkan sekian. Taufik Budiarto undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om. Ya, nanti tugasnya nih saya belum beri penugasan, belum saya input, tapi nggak apa-apa. Nanti saya tugasnya kasih waktu seminggu. Tenang aja ya. Anda sampai dengan hari Minggu akan datang. Siap ya? Yang penting belajar, membaca soal, dibaca. Saya dengar, saya lupa. Saya lihat, saya ingat. Kan Anda nonton udah ingat kan? Saya mengerjakan, mindah-mindahin, saya mengerti. Paham? Ini soalnya transaksinya detail. Oke, siap? Yuk, dadah. Izin, Ada yang Pak. belum absen belum? Ya, absen, Pak. Yang belum absen siapa ya? Ini ada yang belum absen, sebentar. Saya refresh dulu. Yang belum absen, Dewa Ayu Made Kusuma ada? Ada, Pak. Ya, oke, ini belum masuk nih. Terus, udah, oke semua tinggal. Oke ya, cukup sekian dulu ya. Yuk, dadah. Kita akhiri pertemuan kali ini. Yuk.